Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP Oppo A15 ya. Jadi saya terima itu dalam keadaan sebetulnya HP itu baik-baik saja. Namun ada permasalahan di layarnya ya. Jadi kalau kita coba miringkan itu terlihat cahayanya ya. Nah ini bikin gak nyaman sama pemilik sehingga menginginkan diganti LCD-nya. Nah ini untuk beberapa sentuh bisa, ada sebagian tidak bisa disentuh ya. Ini saya coba matikan dulu. Nah ini saat saya coba geser ke bawah dia tidak mau ya. Berarti memang ya harus diganti LCD-nya. Oke, karena tidak mau dimatikan ya, ini saya akan langsung saja bongkar saja ya. Dia tidak fungsi sentuhnya. Ya, kita buka dulu untuk di bagian SIM tray-nya. Lalu ini back covernya atau backdoornya sudah mulai terbuka ya. Tinggal kita seset kembali ya. Oke, ini sudah terbuka. Lalu kita buka baut-bautnya ya. Jadi untuk kasus LCD sebetulnya itu teman-teman yang nggak bisa nyervis itu bisa dilakukan sendiri di rumah ya, asalkan pelan-pelan dan hati-hati, dan usahakan harus teliti ya, jangan sampai nombok, karena tidak jarang itu kasus LCD berujung nombok. Oke, ini sudah kita buka ya baut-bautnya. Lalu kita buka bagian frame-nya. Nah ini pelan-pelan juga. Perhatiin ada fingerprint tidak. Lalu kita buka untuk konektor baterai. Kita buka baterainya. Lalu kita buka fleksibel LCD. Dan kita akan buka LCD-nya. Nah untuk buka LCD, kalau sudah dipastiin mau ganti ya bebas saja ya, langsung gunakan plastik tipis seperti ini. Nah ini kita bisa sambil cengatkan, lalu kita set kembali ya. Nah ini rada susah, kayaknya lemnya banyak banget ya di bagian bawah LCD ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Lalu perhatiin pinggirnya, kalau dirasa banyak lem kita bersihkan ya. Kita seset kembali sisa-sisa lemnya. Karena kalau nggak dibersihin langsung dilem itu nggak bisa maksimal ya untuk tingkat presisinya. Nah untuk pemberian lem sebetulnya jangan terlalu banyak, yang penting pinggirnya ya. Karena kalau terlalu banyak itu menyulitkan untuk teknisi selanjutnya di saat penggantian. Ya setelah kita bersihkan semuanya, lalu kita akan cobain langsung ya dengan LCD yang baru. Nah ini LCD-nya sesuai permintaan customer ya, minta yang harga biasa saja. Sebetulnya saya rekomendasikan untuk yang minimal tuh oke ya, tapi ya permintaan customer sesuai budget. Saat saya coba nyalakan ini kok ndak ada tombol switchnya ya. Nah ini
memang dari sononya ini tombol switchnya atau bermasalah ya. Kayaknya hanya bantalan dikasih solasi. Jadi kemungkinan besar ini bermasalah, nggak bisa. Nah ini loh lepas. Wah ini sih nggak bisa ya, kalau di model begini tuh gampang lepas. Jadi ya solusinya harus diganti ini tombolnya. Nggak bisa hanya diisolasi tambahin bantal ya. Ya bisa kalau mau dibikin begini, tapi sering lepas nantinya. Ya ini jadi pertimbangan kita ya sebagai teknisi. Di saat customer tuh nyervis ganti LCD, tetapi ternyata ada permasalahan baru, menurut saya ya menurut saya langsung ganti saja ya. Jadi langsung ganti saja switchnya dan sampaikan apa adanya sama pemilik. Ya ini untuk touchnya, untuk sentuhnya sih aman ya, tidak ada masalah. Tinggal kita pasang kembali, kasih lem ya. Oke, kita akan lanjutkan di masalah tombol. Lalu bagaimana? Apakah konfirmasi pemilik dulu? Kalau yang kecil-kecil begini ya, kita udah berusaha konfirmasi pemilik tapi nggak ada jawaban, kita langsung ganti saja. Nanti kita sampaikan. Kalau ternyata pemilik tidak setuju ya sudahlah, kita ikhlasin aja ya. Ya idep-idep kita beramal gitu ya. Karena kan taunya pemilik hanya ganti LCD. Jadi kasus kayak gini itu juga sering terjadi. Ini kita dituntut untuk lebih bijak ya dalam mengambil sikap. Pokoknya prinsipnya cari amal kebaikan dan pahala sebanyak mungkin, itu aja ya. Mudah-mudahan rezeki lancar. Walaupun nanti pemilik ya tidak mau tahu, yang penting ganti LCD ya, ada masalah. Ya kita coba langsung bahas. Nah ini bagaimana cara penggantiannya. Kita siapkan solder, lalu kita akan tambahin flux dulu untuk di area yang akan kita cabut, yaitu di tombol switchnya. Nah ini ada dua yang rusak, kita tinggal tempelin aja begini ya. Kita tempelin aja begini, lalu sambil kita jepit lalu sambil angkat ya. Jepit diangkat, kalau dia plukuduk itu bisa ya. Jadi pastiin dia nempel di bodinya solder. Lalu kita siapkan untuk switch yang baru. Kebetulan ini setelah saya cek itu versi kaki switchnya di versi 1. Artinya dari kaki atas bawah itu nyambung jadi 1. Itu versi 1 ya. Nah ini tinggal saya tambahin flux, lalu saya akan solder sedikit aja. Tujuannya kakinya supaya ada timah sedikit, sehingga saat kita pasang dia nempel. Oke, rada rumit tapi kalau biasa nanti juga biasa ya, terbiasa. Jadi buat teman-teman, memang kalau servisan HP ini rata-rata ya kecil dan rumit ya. Mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau misalnya kaki switchnya nggak kita tambahin timah bisa nggak? Ya bisa, cuman kan lebih cepat kalau kita tambahin timah. Saat pemasangan switchnya itu lebih cepat nempel. Oke, kita langsung pasangkan. Kita siapkan switchnya, lalu kita presisikan di fleksibelnya. Kita tempelkan di bodi untuk soldernya, lalu goyang sedikit
biasa dia akan mengkondisikan sendiri. Nah, seperti ini kita pasangkan begini, lalu tempelkan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa dipastiin kalau dia sudah bisa digoyang lalu timahnya mengkilat ya atau meleleh, itu sudah nyambung ya. Oke. Jadi seperti itu ya cara pemasangan switch tombol baik volume, power ya. Oke, kita langsung akan pasangkan LCD-nya. Untuk pemasangan itu gunakan lem. Saya rekomendasikan lem warna hitam. Kenapa? Karena dengan lem ini itu lebih cepat kering ya. Buat teman-teman yang belum punya, saya sertakan juga link pembeliannya di kolom deskripsi. Murah. Ada yang 4.000, 5.000. Pokoknya murah, yang kecil kayak gini. Dan praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Langsung cek link pembeliannya. Oke. Setelah itu kita pasang LCD-nya lalu kita karetin ya. Bisa juga gunakan solasi, bisa. Ya, mana yang nyaman saja ya. Kita biarkan dulu. Ya, kurang lebih setengah jam. Kita lepaskan aja. Lalu kita pasang fleksibel yang sudah kita perbaiki switchnya. Tambahin lem. Lalu tinggal kita pasangkan ya. Oke, kita langsung pasang kembali ya, kita rakit. Ini alhamdulillah banget dapat servisan ganti LCD, lalu ganti tombol switch. Ya, walaupun awalnya customer itu taunya ganti LCD ya, tapi kerjakan semaksimal mungkin. Kalau yang hal-hal kecil kayak switch rusak ya segera mungkin diganti ya. Lalu nanti kita sampaikan sama pemilik. Kalau pemilik nanti tidak mau membayar tambahannya ya tidak masalah ya, kita ikhlasin aja. Yang penting kita jelaskan apa adanya. Oke, ini saya coba nyalakan ya. Nah, untuk LCD sendiri, ini LCD ZS. Ya jujur saya tuh nggak nyetok LCD ini ya. Saya tadi tuh karena customer budgetnya sekian, ya saya carikan sesuai budget. Saya rekomendasikan ya gunakan LCD yang oke, Senstar, biar hasilnya lebih maksimal ya. Oke, ini sudah selesai dan siap diberikan sama pemilik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.